La yastagfirullahaladzim amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada hari yang penuh dengan keberkahan ini, khatib mengingatkan kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah kita terus meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa kita juga senantiasa menganjurkan salawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan tentunya kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama dari tanah, kemudian menciptakan anak keturunannya dengan berbagai macam warna kulit, budaya, bahasa, serta budaya, lalu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Allah juga menundukkan semua makhluk di dunia ini untuk kepentingan dan kelangsungan hidup manusia. Ini mengandung arti dan pengertian bahwa Allah dengan sengaja memberikan kemuliaan dan keutamaan kepada manusia, melebihi dari apa yang Dia berikan kepada makhluk-makhluk yang lain selain manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dinukil dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani adama wa hamalnakum fil barri wal bahri wa razaqnakum minat thayyibat wa faddalnakum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, yaitu manusia, dan kami angkut mereka itu di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rizki yang dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran surat Al-Isra ayat 70. Kemuliaan dan keutamaan yang Allah telah berikan kepada manusia itu berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali. Itu semua merupakan hak mendasar bagi manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pandangan dan tindakan yang diskriminatif, yang mendiskriminasi manusia atas dasar kepada warna kulit, atas dasar perbedaan-perbedaan, itu adalah merupakan perilaku kesewenang-wenangan terhadap umat lain, terhadap bangsa lain, sama sekali tidak dibenarkan. Oleh sebab itu, kehormatan dan kemuliaan adalah milik manusia. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengangkat Bilal bin Rabah yang berkulit hitam sebagai muadzin pada saat hampir semua orang memandang rendah terhadap orang yang berkulit hitam. Masyarakat pada umumnya pada masa itu memandang bahwa warna kulit hitam hanya pantas menjadi budak dan hamba sahaya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu terobosan sekaligus penegasan bahwa semua manusia adalah sama, setara, dan bersaudara. Dalam contoh yang lain, jamaah sekalian, ketika seorang perempuan keturunan bangsawan mencuri, lalu Usamah bin Zaid yang punya hubungan kekerabatan dekat dengan Rasulullah memohon agar wanita itu tidak dicatui sanksi hukuman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak permohonan itu. Kemudian beliau menegaskan bahwa salah satu faktor penyebab hancurnya bangsa dan umat terdahulu adalah praktek diskriminasi. Ketika yang mencuri orang biasa dikenakan sanksi, tetapi ketika yang mencuri adalah kaum bangsawan, sanksi tidak dijatuhkan. Rasulullah kemudian bersumpah bahwa seandainya putri beliau
Fatimah binti Muhammad mencuri, beliau sendirinya akan memotong tangannya sebagai sanksi hukum terhadap perbuatannya itu. Dapat dipahami jamaah sekalian, dari sini dalam hal penerapan dan kewajiban Rasulullah tidak memandang kepada perbedaan yang ada. Beliau tidak pandang bulu. Rasulullah menerapkan standar aturan yang berlaku untuk semua, karena tidak ada manusia yang lebih utama daripada manusia yang lain kecuali karena ketakwaannya dan kesolehannya. Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW ketika beliau melakukan haji wada atau haji perpisahan. Wahai manusia, ingatlah bahwa Tuhan kamu adalah satu dan kakek kamu adalah satu. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang yang bukan Arab, atau orang kulit putih atas orang kulit hitam, kecuali karena ketakwaannya. Dengan ketakwaan manusia dapat mencegah dirinya dan orang lain dari hal-hal yang membahayakan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai konsekuensi dari prinsip kesetaraan ini, semua manusia mempunyai hak yang sama untuk bukan hanya sekedar hidup, tetapi untuk hidup yang lebih terhormat, hidup yang bermartabat, bersaudara, rukun dan damai. Hal ini sesuai dengan dokumen persaudaraan manusia, sebuah dokumen bersejarah yang ditandatangani pemimpin agama besar dunia di Abu Dhabi pada tanggal 4 Februari 2019, yang lalu disinggung bahwa nyawa dan jiwa manusia adalah suci dan terhormat, sehingga tidak ada manusia yang lain yang berhak membunuhnya tanpa ada alasan yang jelas. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Maidah ayat 32, oleh karena itu kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuhnya itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Tetapi siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan manusia. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32. Karena itu sungguh sangat memilukan ketika ada orang dengan rasa tak bersalah menghabisi nyawa orang lain, bahkan kaum perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya atas nama agama. Agama mana yang mengajarkan semacam itu? Apalagi kita sebagai orang yang beragama Islam, yang menghargai tindakan perempuan yang memberi makan kucing agar tidak mati kelaparan dan menjadikan perbuatan sebagai penyebab dia masuk surga. Tentu mustahil membenarkan pemeluknya merenggut nyawa manusia yang lain. Maka kesetaraan manusia dalam pandangan Islam mengandung konsekuensi kesetaraan hak untuk menganut agama, keyakinan, pemikiran dan budaya tertentu. Rasulullah SAW dengan tegas menjamin hak itu kepada orang-orang kafir yang tidak mau menerima Islam dengan mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dalam hal ini Islam juga telah tegas membedakan antara kebebasan beragama dan membenci atau bahkan menghina agama lain, melecehkan agama lain, melecehkan rumah ibadah dan kitab suci orang lain, menghina kepercayaan orang lain tidak termasuk kebebasan yang dijamin oleh Islam. Meski kita berbeda keyakinan misalnya dengan orang lain, kita tetap tidak boleh melecehkan, kita tetap menghormati, kita tetap bertoleransi, kita harus menghormati keyakinan mereka. Sebagaimana pesan Allah dalam surat Al-An'am ayat 108, janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar atau pengetahuan. Quran surat Al-An'am ayat 108. Dalam sejarah peradaban Islam, kita bisa menemukan betapa penerapan prinsip kebebasan tanpa menghina dan melecehkan umat tertentu
telah menghasilkan sebuah bangsa yang bersaudara, maju dan berperadaban. Disebutkan misalnya ada warga beragama Yahudi yang menyalin dan memperbanyak kitab suci Al-Quran. Ada pula warga Kristiani yang menyalin dan memperbanyak kitab tafsir At-Tabari. Mereka berbeda agama tetapi bersaudara satu dengan yang lain. Maka di zaman sekarang ini, ketika banyak orang tidak lagi peduli dengan nilai-nilai moral agama, ketika dorongan mencari kesenangan dan keuntungan duniawi, dorongan mencari kesenangan duniawi melebihi dorongan untuk bekerja sama dan saling membantu, kita sangat perlu untuk menghidupkan kembali kesadaran akan nilai-nilai luhur persaudaraan yang diajarkan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita menyadari bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sedemikian dahsyat, telah membantu mempermudah kehidupan kita. Komunikasi melalui surat menyurat yang dahulu memerlukan waktu yang lama, kini dapat kita lakukan dalam hitungan detik. Akan tetapi kemajuan itu ternyata dibarengi dengan kemerosotan moral yang mempengaruhi tindakan dunia dan melemahkan nilai-nilai rohani dan tanggung jawab. Hal ini kemudian melahirkan rasa frustasi, keterasingan, dan keputusasaan yang membuat banyak orang yang jatuh ke dalam pusaran ekstrim ateis atau ke dalam ekstrim agama, kekerasan, dan fanatisme buta yang pada akhirnya merugikan kita semuanya. Maka kita perlu menghidupkan kembali nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai moral yang didasari oleh semangat kebersamaan dan persaudaraan di antara sesama manusia. Perang yang masih terus berkecamuk di sana sini mengisyaratkan bahwa kita, keluarga besar masyarakat dunia manusia, masih jauh dari ajaran agama tentang persaudaraan manusia. Inilah jemaah sekalian, sekelumit khutbah mengingatkan kepada kita akan arti pentingnya semangat kembali kepada nilai-nilai persaudaraan manusia. Semoga kita dapat menginspirasi dan kita termotivasi untuk kembali kepada ajaran agama kita, mengeratkan kembali dan kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Semoga Allah memudahkan langkah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.